Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Sebelumnya, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan puasa sehari penuh. Semoga dalam puasa hari sepenuh ini amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita menuju alam yang terang benderang yang berupa agama Islam. Semoga kita sebagai umatnya diakui umatnya dan bisa mendapatkan syafaat min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat umat Islam yang saya banggakan, kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan. Yang jelas kita baru melaksanakan berbuka puasa. Perlu diketahui, dalam berbuka puasa ini kita mengalami dua kebahagiaan seperti yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi Muhammad dawuh, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Bagi orang yang melakukan puasa, ini mendapatkan kebahagiaan dua macam atau dua wajah, yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita untuk umat Islam yang melakukan puasa Ramadan sehari penuh ini betul-betul mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita berbuka, ini mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita bertemu kepada Gusti Allah pun, kita pun mendapat kebahagiaan. Karena apa? Menurut Rasulullah, bahwasanya as-saumu yaduku al-masir. Yang namanya puasa ini bisa melembutkan usus yang besar. Jadi yang tadinya usus itu kasar bisa menjadi lembut karena kita melakukan puasa. Di samping itu, wa yudayyilul lahma, lan bisa membesarkan daging yang kita miliki. Walaupun kita melakukan puasa, semua yang kita makan itu malah bisa membesarkan daging yang kita miliki. Di samping itu, wayum itu min haris sa'ir, yaitu bisa menjauhkan dari api neraka sa'ir. Ini hikmahnya kita melakukan puasa. Maka dari itu, dalam puasa Ramadan, kebiasaan kita yang kita lakukan itu kita mesti sering membaca Al-Quran. Puasa dan membaca Al-Quran ini
ini semuanya memberi manfaat, memberi syafaat kepada orang yang melakukan puasa nanti pada hari kiamat. Seperti yang pernah didawahkan Rasulullah, as-siyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Yang namanya puasa dan membaca Al-Quran nanti bisa memberi syafaat terhadap manusia pada hari kiamat. Intinya apa? Karena puasa dan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, ini yang namanya puasa bisa memberi syafaat kepada orang yang melakukan puasa. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran. Al-Qurannya sendiri ini juga memberi syafaat atau memberi pertolongan pada manusia yang melakukan puasa nanti pada hari kiamat. Maka dari nanti yang namanya puasa itu pun yang mendoakan kepada orang yang melakukan puasa. Ucapannya apa doanya? Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasafa'ni fihi. Puasa itu sendiri, kalau kita melakukan puasa pada hari Ramadan atau lainnya, jadi orang yang berpuasa ini memang dicegah melakukan makan di siang hari atau melakukan menuruti hawa nafsu pada siang hari. Kalau sampai orang puasa nanti pada siang hari tidak melakukan makan, tidak menuruti hawa nafsu, otomatis yang namanya puasa ini bisa nantinya memberi syafaat kepada orang yang melakukan puasa. Begitu juga Al-Quran. Ketika pada bulan Ramadan sering dibaca, maka Al-Quran pun juga bisa memberi syafaat kepada si pembaca Al-Quran. Si Al-Quran malah mendoakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Wujudnya doa apa? Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-laili fasafa'ni fayasfa'ani. Dengan Al-Quran mendoakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Duh, Gusti Allah, semoga orang yang membaca Al-Quran nanti kalau malam jangan sampai tidur. Kalau sampai kejadian orang yang membaca Al-Quran itu tidak ketiduran pada waktu malam, maka Al-Quran ini ikut-ikut berdoa dan memberi syafaat kepada orang yang melakukan puasa. Jadi intinya kita sebagai umat Islam yang melakukan puasa, apalagi dalam bulan puasa itu ditambah dengan amalan-amalan yang baik seperti membaca Al-Quran, seperti sholat tarawih, seperti iktikaf dan seterusnya. Itu pun semuanya bisa memberi pertolongan nanti pada hari kiamat. Untuk sementara dari saya cukup sekian saja. Ada kurang lebihnya minta maaf. Semoga pada bulan puasa ini kita puasanya diberi puasa yang berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.